Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Niko Sidinata dari kelas 81. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan pertama melalui kitab Yesaya 66 ayat 10-14c, Nabi Yesaya menggambarkan sukacita sia-sia Israel yang setia kepada Tuhan ketika mengalami pembuangan di Babel. Tuhan menjanjikan keselamatan setelah hukuman yang mereka alami. Kesetiaan kepada Yesus menjadi syarat utama menjadi seorang pengikut Kristus. Tantangan dan cobaan dalam hidup sehari-hari akan mampu kita hadapi jika kita mengikut sertakan Yesus di dalamnya. Ketika kita berserah kepada Yesus dan mengandalkan kekuatannya, kita akan mampu berseru seperti Rasul Paulus, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Bagi semua orang yang menjadi milik Allah akan berlimpah damai sejahtera. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini mengisahkan bagaimana tentang perdebatan di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid berpikir tentang kedudukan mereka kelak dalam kerajaan surga. Yang ada dalam pikiran mereka, kerajaan surga adalah kerajaan di mana Tuhan Yesus sedang sebagai raja dan mereka sebagai murid-murid Yesus pasti akan mendapatkan jabatan atau kedudukan yang penting. Itulah pemikiran mereka. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam realita hidup ini, seorang anak kecil bukan tidak pernah berbuat salah. Namun jika berbuat salah, mereka lebih mudah diarahkan tanpa banyak perlawanan atau argumen alasan apapun. Pada umumnya, seorang anak kecil tidak ingin menonjolkan diri. Ia berlindung dari orang yang lebih dewasa. Ia tidak ingin tampil, tetapi lebih suka menarik diri. Berbeda dengan orang dewasa yang jika salah sekalipun akan berusaha membenarkan diri dan mencari peluang untuk tetap melakukan kesalahan yang dianggap benar, maka sifat rendah hati mulai ditinggalkan. Menjadi seperti seorang anak kecil yang bertobat berarti kita dengan mudah mengakui kesalahan dan kemudian tidak melakukannya kembali. Karena ketaatan anak kecil lebih mudah diharapkan ketimbang mereka yang sudah dewasa. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam segala aspek kehidupan ini kita mesti memiliki motivasi yang baik dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Dan hendaknya ketulusanlah yang menjadi dasar atau motif kita, karena ketulusan mewujudkan ungkapan syukur kita atas hidup yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Kerendahan hati tidak boleh terlewatkan dalam pelayanan dan kehidupan ini, karena Tuhan mau setia anak-anak Tuhan
memiliki kerendahan hati. Sebab dengan kerendahan hati bisa menjauhkan kita dari kesombongan, egoisme, perdebatan, dan pertengkaran yang sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus yang kita peringati hari ini. Orang kudus yang menjadi inspirasi dan model iman dan kepercayaan kepada Allah dengan menempuh jalan kecil, yakni bersikap bagaikan seorang anak di hadapan Bapaknya, dan dengan setia mau melakukan hal-hal kecil dan sederhana sebagai perwujudan iman akan kasih Allah yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri, sehingga mampu menghantarkan kita kepada pelayanan yang tulus dan juga murni demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.